Oke, kali ini kita akan mau pelajari ya MySQL. Oke, kita andas itu dulu dah. Kita lihat aja langsung ya. Di sini saya pernah buat query. Nih, ini yang pernah saya ketik sebelumnya. MySQL min u root. Di sini untuk masuk ke sebuah aplikasi namanya MySQL. Nah, di sini aku gunain min u ini adalah option untuk memasukkan sebuah username. Nah, di sini username yang saya masukin adalah root. Nah, biasanya di root ini kan pasti perlu password. Kalau perlu password lagi ada lagi nanti min p. Nanti setelah min p itu kalian enter. Terus nanti ada disuruh masukin sebuah password. Nah, passwordnya ya password untuk MySQL-nya. Dari username root passwordnya apa, atau misalnya kalian punya username sendiri nanti ya masukin aja username kalian, nanti min p kalau ada passwordnya. Ya udahlah, itu yang default aja kita. Jadi MySQL min u root itu defaultnya sih. Kalau ndak root biasa ada passwordnya juga, min p passwordnya root juga. Nah, di sini saya membuat sebuah database ya. Nah, pada saat pembuatan database saya mendapatkan error ini. Cannot create database perpustakaan, database exists. Nah, dari sini kalian tahu bahwa database perpustakaan ini sudah ada. Nah, jadi gimana cara buat barunya? Ya, kalau kamu mau tetap menggunakan perpustakaan, kamu perlu hapus database-nya. Gimana cara hapus database-nya? Ini drop database perpustakaan. Ini namanya tadi database perpustakaan karena pas kita buat tadi database perpustakaannya katanya sudah ada. Jadi kita hapus dulu dengan drop database. Nah, di sini nama database-nya perpustakaan. Nah, di sini akan nampilkan query OK. Query OK di sini menandakan query-nya berhasil dijalankan. Nah, untuk kita buat kembali create database perpustakaan. Nih, kan? Sekarang berhasil nih. Nah, setelah berhasil, saya membuat lagi sebuah table. Sebelumnya ini tabelnya ini kosong. Saya lupa kasih lihat sebelumnya. Nah, di sini create table member bla bla bla. Ternyata error. Errornya di sini no database selected. Nah, sebelum membuat tabel itu kalian perlu menggunakan dulu database-nya. Nih, yang benar. Use perpustakaan. Karena tadi di sini kita membuat perpustakaan kan. Use perpustakaan. Nah, nanti ada kelihatan ini database changet. Terus kita buat ketik ulang ini yang tadi create table member bla bla bla. Nih. Nih, baru bisa dia query OK. Lalu setelah itu membuat tabel lagi namanya buku peminjaman. Oh ya, ini juga perlu dikasih tahu ya. Di sini ada beberapa tipe data, variabel karakter, integer, ya kan? Ya masih itu aja dulu. Variabel karakter ini, oh ini ada yang satu lagi. Nih, teks juga. Oke. Apa bedanya variabel karakter, teks, sama int di sini? Nah, oke, saya jelasin. Int itu digunakan untuk sebuah angka. Angkanya ini kalau int itu biasa ada 11 digit paling panjang. Jadi 11 digit itu berapa? Miliar ya. Ya segitulah, 11 digit. Nanti ada lagi long in. Long in itu lebih banyak lagi dia. Nanti kalian cari-cari aja tuh di Google. Terus ada varchar di sini. Variabel karakter. Variabel karakter itu karena karakter itu kan satu digit, sedangkan kita buat
jadi banyak. Jadi variabel karakter. Jadi karakternya itu ada banyak. Nah, kalau menggunakan variabel karakter ini, dia biasa memerlukan jumlah panjangnya maksimal berapa. Nah, di sini saya limitasi menjadi maksimal itu 50 karakter. Ya kan? Variabel karakter maksimal 50 karakter. Oke. Terus apa bedanya dengan teks? Kalau di teks ini kamu bisa memasukkan apapun yang ada di keyboard kalian lah, kecuali tombol SC dan yang lain-lain ya. Kalau simbol masih bisa, angka, huruf itu bisa masuk dalam teks. Variabel karakter dan teks ini biasa jumlahnya tidak terbatas sih. Kalau nggak salah, saya belum ngeriset sih kalau teks. Nah, terus ini ada lagi primary key. Primary key di sini menandakan um, field ini, field ID atau row apa sih namanya, baris kolom ID ini, setiap datanya tidak boleh ada yang sama dalam primary key. Di situ datanya tidak boleh ada yang sama. Nanti ada primary key, unique key juga. Nah, itu nanti aja kalian gunain kapan-kapan lah. Nah, di sini ada auto increment. Auto increment ini apa? Ini digunakan ketika kamu masukin sebuah data. Datanya itu kan otomatis terisi mulai dari data terakhir yang kalian masukkan. Nih contohnya saya masukin kan, mana ya? Nih di member ini kan tadi saya buat dengan ID juga ya, member ID, nama, alamat, telepon, ya kan. Nah, tapi saya di sini masukkan membernya tanpa ID. Jadi nama, alamat, telepon. ID-nya kemana? ID-nya masuk sendiri. Mana dia? Ini dia. Yang aku masukkan kan cuma nama, alamat, telepon. Nah, di sini ID-nya masuk sendiri karena tadi auto increment-nya di situ. Auto increment ini. Ini juga saya masukin di dalam table peminjaman. Nah, jadi kita sudah tahu berapa perintah. Pertama, create database untuk membuat sebuah database, dan drop database. Setelah itu menggunakan database-nya, use nama database-nya. Setelah itu ada juga kita buat create table. Nah, ini juga biasanya sih kalian setelah create database itu show dulu ya. Ini print yang saya gunain kebalik, ya nggak apa-apa lah. Jadi setelah create database ini, mana? Create database, pastikan dulu dengan show database. Jadi dengan show database ini kamu bisa ngelihat nih yang kamu buat tadi, database-nya apa. Kalau ada berarti berhasil, kalau nggak ada ya berarti gagal, ada yang gagal. Setelah itu kalian bisa ngeliat show tables, tapi kalau kalian masih baru buat terus masuk ke database-nya terus show tables, itu biasanya langsung empty row karena kosong. Nah, setelah kalian buat tabelnya yang ini seperti ini juga. Nanti akan jadi seperti ini kalian saat show tables itu. Nah, setelah itu insert, memasukkan sebuah data. Jadi saya memasukkan sebuah data di sini, insert into. Jadi ini perintah untuk memasukkan sebuah data ke dalam table
yang di dalam tabel itu ada kolom namanya ISBN, judul, pengarang, jumlah nih, dan kita isi datanya dengan nih. Yang pertama ISBN, ini yang pertama ISBN kan. Yang kedua judul, mendekati bulan, pengarangnya Rihanna, ini sembarangan sih datanya. Jumlah 2. Nah ini perlu diperhatikan juga. Kita cari yang mana ya, si member tadi ya. Nih misalnya nama di sini kan kita buatnya itu member, nama, variabel karakter, jumlah maksimal 50, ya kan. Nah kita masukkan ini sebuah data di dalam member. Nama ini kan tadi variabel karakter yang maksimal 50. Ini kan kurang dari 50 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 karakter. Spasi ini dihitung juga, karena itu masuk sebuah karakter. Oke, setelah nama tadi ada alamat teks. Contohnya di sini lagi. Ini saya tidak dikasih tahu berapa jumlah maksimalnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 karakter. Ini spasi, titik juga termasuk, angka juga termasuk. Dalam penulisannya itu variabel karakter sama teks itu sama sih seharusnya, menggunakan petik atau petik 2 atau petik 1. Nah, terus dalam insert itu juga harus ada nama tabel, field kolomnya, kolom yang namanya. Ya itulah. Itu menggunakan jarak antara mereka itu harus ada koma di sini. Nih. Ada komanya juga saat memasukkan. Ini juga ada komanya. Telepon di sini saya gunakan variabel karakter juga ya. Ya, ini telepon variabel karakter. Nah, kita lihat perbedaannya dengan integer. Kalau integer di sini saya masukinnya ini, atau inilah yang gampang dilihatnya. Saya tanpa tanda petik di sini. Itu bisa kalau integer. Kalau pakai petik bisa nggak ya? Kita coba aja ya. MySQL min username root. Oke, saya tanpa password. Kita gunain perpustakaan. Oke, kita masukin insert into apa tadi, buku ya, into buku dengan ISBN ya, sesuaikan juga ya huruf besar kecilnya sini, ISBN buku ya. ISBN judul, pengarang, jumlah. ISBN judul, pengarang, jumlah. Flash isinya. Nih yang kalau saya masukin ini kan datanya ada banyak. Kita coba ya dengan yang satu saja. Nih, banyak ya datanya ya. Flash ISBN-nya sembarang aja. Nah, di sini bukan cuma 13 angka, 13 digit ya, tapi maksimal 13 digit. Nih, ISBN voucher
13. Ini bukan minimum harus 13, tapi maksimal 13. Jadi misalnya saya guna segini saja bisa. Hurricane misalnya, nama buku, judul bukunya dari Dota misalnya. Terus tadi jumlahnya ya, jumlah misalnya ada 1, bisa nggak? Ya ini tes. Nah bisa juga berarti ya, bisa juga dengan tanda petik. Oke, kita lihat lagi. Nah, kalau yang saya lihat dari teman-teman tuh banyak yang salah di bagian sini ya. Bagian relasi-relasi nih. Oke, kita lihat, kasih tau ya. Kita lihat dulu, deskripsikan buku, deskripsikan member. Nah, ini kayaknya udah dulu dah. Deskripsikan peminjaman. Nah, kita coba dulu ya. Member dengan peminjaman. Oke, kita lihat select. Nah, di sini select kita mau menampilkan apa? Misalnya kita mau menampilkan member nama. Jadi di dalam tabel member nama ini kita mau menampilkan namanya saja. Kalau kalian ketik begini saja, dia akan bingung. Atau misalnya nih yang gunain kedua. Nah, di sini ada peminjaman ID dan ada member ID. Dia ini akan bingung. Kalian gunain apa? ID yang punya siapa? Walaupun datanya sama, si MySQL ini bakalan bingung dia. Kalian gunain punya siapa? Jadi solusinya itu gunain nama tabelnya. Sini member, titik ID. Titik di sini menandakan dia di dalam fieldnya ID, di dalam fieldnya member. Itu pembacaannya. ID, atau kita lihat aja dulu ya, ID, nama, oh ya, informasi lagi. Setiap kali mau memasukkan datanya banyak gitu ya, ya data yang banyak itu gunain koma. Lebih dari satu lah, itu gunain koma. ID, nama, alamat. Yang simple aja dulu. ID, nama, status, kan? From, member, peminjaman. Tuh error. Kolom ID in field list is ambigu. Nah, dia ambigu di sini. Dia mau ngambil siapa? Bingung dia. Punya si ID si member atau ID peminjaman. Jadi kita kasih tahu di sini menggunakan titik tadi. Member titik ID, member punya nama, peminjaman, status. Nah, oh ya, lupa, peminjaman status. Nah, itu tampil. Nih. Kenapa datanya ngelup? Karena kita belum membuat relasi dari mereka. Sebenarnya sih ini relasi sudah. Karena dalam peminjaman sini statusnya ada 1, 0, 1, 1. Terus dalam member itu ada ini ada 4 data. 4 data, 4 data, 4 data, 4 data, 4 data. Kan
dengan ID yang sama. Oke, gimana caranya? Mereka em, sesuaikan. Ini kan saya jadikan satu. Ya, bentar dulu. Kita lihat dulu semuanya ya. Select all. Di sini bintang itu termasuk dalam all atau semuanya. Select semua di dalam database tersebut dari apa tadi, peminjaman kan. Oke, ini tampil 1 2 3 4 5 1011. Oke, terus kita lagi select all from member. Oke, nih kita lihat dua saja dulu ya. Nah, bagaimana caranya menampilkan sesuai dengan ID di sini? Kan? 1 ini punya si Ahadin, 2 ini punya Sabrina, 4 ini punya Rofi, 2 ini punya Sabrina lagi, 3 punya Cynthia. Bagaimana kita mau tampilkan itu? Jadi kita select lagi seperti tadi. Select, kita mau tampilkan si member, nama, koma, terus kita peminjaman, titik status ya, status 2 saja ya. From, kita dari mana enaknya? Dari member aja deh. Member, join si peminjaman. Nah, oke. Jadi kita memasukkan, kan ini cuma satu nih, ya kan? Select member, nama, peminjaman, status. Nah, sedangkan di member itu bukan, tidak ada status dan bukan database peminjaman, table peminjaman. Jadi kita masukkan lagi, dia join peminjaman. Setelah join, kita kalau ini saja bisa sih ya, seperti tadi tampilnya. Nah, kita mau menyamakan mereka dengan query on. In bisa nggak ya? Saya lupa juga. Peminjaman titik ID sama dengan member titik ID. Oh, salah, berarti pakai on aja. Nih, dengan on, nama dan statusnya itu sudah sama, sesuai dengan ini tadi, select all from peminjaman. Nih, sudah sesuai nih. Tadi dengan ID 1 itu Ahadin, kedua ini Sabrina, keempat ini Rofi, Muhammad Rofi Rahman, kedua lagi tadi Sabrina, ketiga Cynthia. Nah, benar-benar ya, datanya sudah sesuai. Nah, bagaimana dengan 3 tabel? Kita lihat lagi. Jadi kita lihat select all from buku. Nih, nah ini tadi yang kita masukin dengan kurang dari 13 digit. Berikan. Oke, kita lihat select all, bukan all ya. Tadi kita sudah berhasil menggabungkan merelasikan dua tabel di sini ya. Begini. Oke, sekarang kita merelasikan 3 tabel ya. Kita mau tampilkan seperti tadi saja, member titik nama. Nah, terus kita mau tambahin nih judul buku, di sini kita mau tampilin lagi member, nama, judul, titik, buku, nama database-nya dulu kan, nama database, nama tabelnya, buku, judul, nama fieldnya, terus peminjaman,
nama statusnya sedang apa, 0 komplit, 1 sedang dipinjam, 2 melewati, seperti itu. Terus cuma contoh sih, kalau kalian mau ubah juga nggak apa-apa. Misalnya 2 itu sudah selesai, 1 masih dalam peminjaman, 0 itu 0 sudah selesai ya. Nah, oke. Ya seperti itu. Tadi sampai sini ya. Nah, dari from kita dari member aja lagi. Dari member mau tampilkan nama, judul, sama status dari masing-masing tabel, kan? Ini si tabel buku, di tabel peminjaman, kan? Kita mau tampilkan, kita kasih join mereka. Join si peminjaman yang nama buku di dalam buku titik ID sama dengan peminjaman titik ID. Nah, di dalam tabel peminjaman ini kan ada juga ISBN, field ISBN. Di dalam buku juga ada field ISBN. Nih. Buku ya, kok peminjaman ya, ini salah saya. Peminjaman titik ID sama dengan member titik ID. Kita tambahkan lagi, joinkan lagi tabel ketiga, buku. Si tabel buku kita kasih masukkan lagi, di mana nanti dulu deh kita lihat ini. Nah, itu dia. Jadi mereka kan seperti ini. Bukunya ini dipinjamkan ke masing-masing user. Kalau kalian tidak menggunakan sebagai relasinya mereka, bagaimana? Nah, kita buat ulang lagi. Di dalam join tersebut, buku ini, ISBN buku itu sama dengan peminjaman ISBN. Nah, tampil. Nah, ini sudah tidak seperti ini lagi ya. Jadi dia sesuai dengan sini. Kita buat lagi di bawah saja. Select from peminjaman. Ya. Nih, di mana ID 1 si Ahadin Akbar meminjam buku dengan ISBN ini, tampilkan juga deh. Select all from buku. Nih. Dimana si ID 1, ID dengan nama Ahadin Akbar ini meminjam buku dengan nomor ISBN ini 782983, yang judul bukunya itu adalah membuat panel surya. Panel surya. Typo ya. Oke. Dengan status 1. Statusnya dari peminjaman 1 benar. Terus dengan ID 2 dengan nama Sabrina Mustamin meminjam buku dengan ISBN 9879. Ini Hikayat Cinta judulnya. Lalu dengan ID ketiga Muhammad Rofi Rahman meminjam buku yang sama dengan Ahadin, yaitu membuat panel surya. Ini tadi Sabrina Mustamin sudah selesai. Terus nih kedua lagi Sabrina Mustamin meminjam buku, yang dimana buku tersebut dengan ISBN tersebut adalah Angin Rindu.
statusnya 1 sama. ID ketiga lagi Cynthia, meminjam buku yang sama dengan Sabirana Mustamin, Angin Rindu. Ini statusnya 1. Oke, sampai sini kita sudah dapat berapa banyak. Oke, sepertinya select saja ya. Ya, select saja. Oh, sama deskripsi di sini ya. Mendeskripsikan sebuah tabel. Deskripsi. Description ya kalau nggak salah, buku. Oh, describe buku. Ya, describe itu panjangnya, bahasa tulis segini saja bisa, buku. Sama. Terus bagaimana nih? Misalnya tadi nih kita mau hapus si hurricane, kan? Karena ISBN-nya nih salah. ISBN kan itu harus ada 13 digit huruf salah. Angka ya. 13 digit angka. Karena salah nih, kita mau hapus. Kita buat aja lagi baru select from buku. Ya. Nah, kita mau hapus si hurricane ini tadi ya. Nah, kita coba delete buku, delete apa ya, delete buku, saya lupa perintahnya. Delete from buku where, delete all kayaknya, ini dulu dah, where ISBN tuh sama dengan si ini tadi. Nih, ISBN tuh. Oh, berhasil. Kita lihat lagi. Select from buku. Nah, tuh. Si hurricane ini tadi terhapus dengan perintah delete from. Jadi, kita menghapus si hurricane ini dengan perintah ini. Di mana ISBN. Nah, misalnya nanti nih selain ISBN kita mau ganti nanti ya. Coba-coba. Setelah itu delete from buku. Nah, kita coba-coba dengan yang lain ya. Pengarang contohnya. Where pengarang sama dengan ya. Itu tadi ini karena sebuah angka saja masih bisa ditanggung tanpa petik. Bagaimana dengan sepertinya masih bisa sih, kecuali nanti nih Sri Maulana sini, Sri Maulana ini seharusnya sih nggak bisa, tuh error kan, karena ini kan sebuah string. Terlebih lagi di sini ada spasi, karena spasi itu dia nggak bisa diterima langsung oleh si MySQL ini, jadi perlu tanda petik. Nah, kalau seperti ini bisa seharusnya. Nih, query oke. Kita lihat lagi, select all from buku. Oke, nah itu dia, mencuci tangan dengan benar ini dihilangkan. Waduh, corona nih bisa-bisa nih. Oke, itu sudah berhasil ya. Kita sudah menghapus 2. Bagaimana nih dengan ini yang salah nih, panel surya? Oke, bagaimana memperbaikinya? Kita perbaiki dengan update, terus nama databasenya buku, terus kita set yang salah. Di sini kita salah di dalam judul, jadi kita set dia karena di sini menggunakan banyak karakter, ada spasi juga, jadi kita tanda petik. Dan termasuk ini juga adalah variabel karakter,
tadi yang maksimal 50, kita coba ya melebihi 50. Bagaimana caranya? Membuat panel surya. Ayo isi karakternya lebih dari 50 karakter. Itu berapa sudah itu? Oke, itu saja. Gimana? Nah, ini where ini wajib sih. Di dalam delete from juga wajib. Karena kalau tanpa where ini bisa-bisa kehapus semua datanya. Ini juga update ini kalau tanpa where bisa-bisa ke-update semua ini. Jadi kita pakai menggunakan klausa where di sini kita menggunakan ISBN saja karena itu yang lebih detail, yang lebih primary gitulah. ISBN nya si membuat panel surya ini pakai tanda petik saja. Oke, titik koma. Oh, data tulong. Nah, ini kan tulong karena ini kan variabel karakternya maksimal 50. Ini sudah lebih dari 50 karakter. Nah, bagaimana dengan kita kurangin? Kita lihat buat panel surya. Nah, itu benar ya kan? Raw method ini change one. Kita lihat select all from buku. Nah, di sini panel suryanya sudah terupdate dan cuma satu, ya kan? Itu benar ya. Oke, ini sudah benar. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian mengerti. Ya, P.